Om Swastiastu Dokter, nama saya Reza Renatarihi dengan 3 digit NIM terakhir 146. Di sini saya mewakili SGD B1 untuk mempresentasikan mengenai student project kami yang berbicara mengenai elderly traveler. Baik, dan berikut adalah anggota kelompok kami. Dan sekarang akan dibahas terkait dengan bab 1 pendahuluan. Pertama-tama kita akan membicarakan mengenai latar belakang dari penulisannya student project ini mengenai elderly traveler. Semua orang seperti yang kita tahu akan mengalami perubahan baik secara fisik, sosial maupun mental dalam hidupnya seiring bertambahnya usia. Dan orang-orang berusia 60 tahun ke atas akan mengalami perubahan terutama secara fisik, psikologis, psikososial, dan bahkan secara spiritual. Dan kelompok orang-orang ini biasa kita panggil dengan sebutan kelompok lanjut usia atau lansia. Lansia karena adanya perubahan fase dalam hidupnya, mereka cenderung memiliki lebih banyak waktu luang dibandingkan dengan fase kehidupan sebelumnya. Salah satu cara lansia menghabiskan waktu pada masa ini adalah dengan melakukan perjalanan wisata. Karena melakukan perjalanan wisata dapat meningkatkan kualitas hidup dan bahkan menjauhkan dari sakit penyakit. Tetapi mengingat bahwa kerentanan lansia terhadap risiko penyakit dan kecelakaan menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah pariwisata mengembangkan wisata dengan mempertimbangkan lansia sebagai wisatanya? Karena hal ini bisa berpengaruh dengan bagaimana mereka mengembangkan fasilitasnya sehingga lansia merasa aman dan juga nyaman di sekitar kawasan wisata, dan apakah apabila sesuatu hal terjadi, bagaimana cara mereka untuk merawat atau memanage risiko penyakit pada lansia di kawasan wisata. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa pertanyaan atau rumusan masalah yang dapat kita tarik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lansia? Yang kedua adalah apa pengertian dari travel medicine? Bagaimana kecenderungan penyakit pada lansia dalam perjalanan wisata? Dan yang keempat, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya risiko masalah kesehatan atau merawat lansia terhadap risiko masalah kesehatan dalam perjalanan wisata. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami apa yang dimaksud dengan lansia, kemudian mempelajari mengenai travel medicine, mencari tahu mengenai kecenderungan penyakit pada lansia dalam perjalanan wisata, dan mempelajari upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan merawat lansia terhadap risiko masalah kesehatan dalam perjalanan wisata. Dengan adanya penulisan dari student project ini, kami harap kami dapat memberikan manfaat di bidang akademik, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan, terutama di bidang pariwisata dan kesehatan, dan menjadi referensi tambahan dalam penelitian mengenai wisatawan lansia. Dan juga bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian mengenai travel medicine dan elderly traveler, dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya prevensi, peningkatan risiko kesehatan terhadap wisatawan lansia dan manajemennya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Saya Gede Bagus Susila Pratnyana Nucai Oka, 3 digit NIM terakhir 046. Jadi saya izin untuk melanjutkan presentasi pada bab 2 yakni terkait dengan tinjauan pustaka. Baik, di mana saya akan melanjutkan pada poin 2.1 terkait dengan definisi lansia dan karakter fisiologisnya. Nah, jadi untuk lansia dalam travel medicine itu umumnya diartikan sebagai seorang berusia di atas 65 tahun. Namun kelompok ini bersifat heterogen, yang dimana kaitannya dengan risiko perjalanan lebih dipengaruhi komorbiditas, fungsi, dan kompleksitas obat daripada usia. Di mana pada karakteristik penuaan pada lansia itu cadangan fisiologisnya menurun sehingga stresor perjalanan seperti iklim, aktivitas, kurang tidur, akses layanan terbatas itu mudah memicu dekompensasi terutama pada lansia. Di mana karakter fisiologis terutama pada aspek muskuloskeletal itu terjadinya sarkopenia, terutama menurut European Working Group on Sarcopenia in Older People, itu menyatakan bahwasanya kekuatan otot rendah sebagai kunci sehingga kecepatan berjalan bisa rendah, risiko jatuh meningkat, di mana akibatnya adalah penting untuk mulai kelayakan aktivitas dan menyusun itinerary yang aman. Baik, perkenalkan saya Putu Wasnalias Kesapa dengan 3 digit terakhir NIM 200. Jadi saya izin melanjutkan untuk definisi lansia dan karakteristik fisiologisnya, untuk aspek imunologi, immunosenescence atau penuaan sistem imun,
Pertama dengan inflammaging atau inflamasi kronis derajat rendah terkait penuaan. Ini kontrol infeksi dan respon antigen baru menurun, di mana efektivitas dan durasi proteksi vaksin terdapat lebih rendah dan pendek. Untuk aspek kardiovaskular, kekakuan arteri menurunkan adaptasi terhadap stres. Kemudian pada respirasi dan ginjal, cadangan ventilasi, oksigen berkurang. Jadi sini GFR atau glomerular filtration rate itu menurun, yang akan menyebabkan risiko gangguan cairan elektrolit dan akumulasi obat, terutama saat dehidrasi atau penyakit akut. Kemudian pada aspek obat dan panas, perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik itu ditambah dengan polifarmasi akan memunculkan toksisitas atau adverse drug reaction, yang dimana akan berujung pada jatuh atau rawat inap. Sini kita harus lakukan medication review, tinjauan obat tinjauan obat menyeluruh, dan waspadai risiko heat illness karena termoregulasinya menurun. Kemudian terakhir pada aspek gastrointestinal, itu fungsi luminal relatif stabil, tetapi konstipasi atau inkontinensia itu lebih sering, di mana perubahan diet, hidrasi, dan obat saat perjalanan dapat memicu kekambuhan. Baik, mohon izin dokter untuk saya melanjutkan presentasi pada slide ini. Perkenalkan saya Gusti Ngurang dengan 3 nomor NIM saya 022. Pada slide ini saya akan membahas mengenai tantangan dan juga risiko kesehatan perjalanan pada lansia yang sering disebut sebagai fenomena dari silver tsunami. Nah, seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup kelompok usia lanjut menjadi segmen pelancong yang semakin besar, namun juga memiliki risiko kesehatan yang lebih kompleks. Pertama, dari sisi faktor fisiologis dan juga komorbiditas, lansia mengalami immunosense, yaitu penurunan fungsi sistem imun dan cadangan fisiologis, sehingga dari kondisi ini membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap infeksi, stres lingkungan, serta respon vaksin yang tidak optimal. Dan itu adanya penyakit kronis yang menyebabkan polifarmasi, sehingga risiko interaksi obat selama perjalanan menjadi lebih tinggi. Kedua, berdasarkan data dari Go Sentinel, pola penyakit pada pelancong itu berbeda dengan dari pelancong lansia dan juga dengan usia muda. Lansia sering mengalami penyakit berat mengancam jiwa seperti pneumonia, gangguan kardiovaskular, dan trauma akibat jatuh dibandingkan penyakit ringan seperti diare. Risiko khusus yang perlu diperhatikan meliputi adanya seperti tromboemboli pada vena pada saat penerbangan jarak jauh, serta perjalanan kapal pesiar yang berpotensi menjadi seperti hotspot wabah penyakit infeksi dengan mortalitas tinggi pada lansia. Ketiga, dari aspek pencegahan dan juga kewaspadaan, pendekatan harus bersifat individual. Vaksinasi seperti vaksinasi demam kuning memerlukan pertimbangan risk and benefit yang ketat pada usia di atas 60 tahun karena risiko efek samping yang serius pada usia tersebut. Selain itu juga penting untuk menilai potensi interaksi antara obat profilaksis perjalanan dengan obat rutin yang dikonsumsi oleh lansia. Jadi secara keseluruhan perjalanan pada lansia membutuhkan perencanaan kesehatan yang lebih komprehensif dan berbasis risiko serta terpersonalisasi agar perjalanan lebih aman dan berkualitas. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan, namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Made Ratna Idawanti dengan 3 digit yang terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari travel medicine sendiri atau kedokteran perjalanan, di mana ini merupakan cabang kedokteran interdisipliner yang berfokus pada kesehatan pelancong, khususnya dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit selama perjalanan regional maupun internasional. Perkembangan travel medicine semakin pesat seiring dengan meningkatnya mobilitas global, perubahan epidemiologi penyakit menular, resistensi obat, serta meningkatnya jumlah pelancong dengan penyakit kronis. Obat-obatan dan vaksinasi perjalanan memegang peranan penting dalam melindungi pelancong, terutama ke daerah dengan sanitasi buruk dan akses layanan kesehatan yang terbatas, sekaligus mencegah penyebaran
penyakit lintas negara. Namun demikian, akses terhadap layanan kedokteran perjalanan yang spesialis masih terbatas, terutama di negara berpendapatan rendah hingga menengah, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan pengembangan klinik perjalanan untuk mengembangkan kesehatan pelancong secara global. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Nandana Kavaska Putri dengan NIM 240251074. Di sini saya izin melanjutkan terkait dengan penyakit perjalanan pada wisatawan lansia, di mana untuk wisatawan lansia itu memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi akibat dari perubahan fisiologis, komorbiditas, dan penggunaan banyak obat. Penurunan fungsi imun juga biasanya membuat mereka jauh lebih rentan terhadap infeksi selama perjalanan. Jumlah wisatawan usia lebih dari 60 tahun terus meningkat dan kini mencapai 15-30% dari perjalanan internasional. Keluhan yang paling sering dilaporkan pada wisatawan lansia itu adalah infeksi pada saluran nafas, gastroenteritis disertai dengan masalah non-infeksi seperti cedera, edem, dan dehidrasi. Namun insiden diare perjalanan itu justru lebih rendah pada lansia karena mereka cenderung lebih memperhatikan dari makanan mereka dan lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan mengikuti dari rekomendasi kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, semuanya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niwan Kesyamana Putri dengan 3 digit NIM terakhir saya 050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 2.4 penata laksanaan penyakit perjalanan pada wisatawan lansia. Pada penata laksanaan kesehatan pada wisatawan lansia, itu membutuhkan perhatian yang khusus karena adanya penurunan cadangan fisiologis, tingginya komorbid, dan juga penggunaan obat jangka panjang. Oleh karena itu, sebelum melakukan perjalanan, itu perlu dilakukan penilaian pra-perjalanan yang komprehensif, meliputi stabilitas penyakit kronis, kemampuan fungsional, dan juga kesiapan lansia dalam menghadapi atau melakukan perawatan secara mandiri. Selain itu, aspek imunisasi juga menjadi penting karena adanya penurunan respons imun pada lansia, sehingga vaksin seperti vaksin influenza, pneumococcus, dan juga herpes zoster itu perlu diprioritaskan. Nah, selama perjalanan, lansia itu juga berisiko mengalami tromboemboli vena sehingga dianjurkan untuk mobilisasi berkala, hidrasi yang cukup, dan juga penggunaan stocking kompresi. Pada diare perjalanan, terapi utama adalah rehidrasi oral dengan azitromisin sebagai pilihan antibiotik yang lebih aman. Untuk gangguan tidur dan juga jet lag, itu sebaiknya ditangani tanpa benzodiazepin, melainkan dengan pendekatan non-farmakologis atau melatonin dengan dosis yang rendah. Dan yang terakhir, rekonsiliasi obat dan edukasi manajemen obat itu sangat penting untuk mencegah perburukan kondisi selama perjalanan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pencegahan kesehatan pada wisatawan lansia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faustina Lodia Vivia dengan 3 digit NIM terakhir 232. Pencegahan kesehatan dalam perjalanan merupakan pendekatan multidimensi yang bertujuan untuk meminimalkan risiko morbiditas dan mortalitas pada aktivitas wisata. Menurut WHO sendiri, risiko kesehatan wisatawan bergantung pada 3 hal. Yang pertama, status kesehatan dasar individu, jenis perjalanan, dan destinasi yang dituju. Sedangkan pencegahan secara umum dibagi menjadi 3, yaitu pre-perjalanan, selama perjalanan, dan pasca perjalanan. Yang pertama, konsultasi kesehatan pre-perjalanan dan vaksinasi. Studi oleh Altani pada tahun 2023 menekankan bahwa konsultasi idealnya dilakukan 4-6 minggu sebelum keberangkatan, untuk memungkinkan penilaian risiko yang komprehensif serta penyelesaian rangkaian vaksinasi. Vaksinasi menjadi instrumen preventif yang krusial, mencakup vaksin rutin seperti influenza dan campak, serta vaksin spesifik destinasi seperti hepatitis A, demam kuning, atau meningitis. Penggunaan bantuan pengambilan keputusan atau decision aids juga mulai dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan wisatawan terhadap rekomendasi vaksinasi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dokter. Perkenalkan, nama saya Putu Damaswara Visnananda dengan 3 digit yang berakhir saya 203. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi mitigasi selama perjalanan. Strategi mitigasi selama perjalanan bagi lansia itu berfokus pada perlindungan fisik dan manajemen obat. Pertama, cegah risiko kardiovaskular dengan mobilisasi aktif, hidrasi cukup, dan penggunaan stocking kompresi. Kedua, tangani gangguan pencernaan dan jet lag melalui pendekatan non-farmakologis untuk menghindari risiko jatuh atau kebingungan
akibat efek samping obat sedatif. Terakhir, itu bisa pastikan rekonsultasi obat dilakukan dengan ketat, termasuk penyesuaian jadwal minum obat saat melintasi zona waktu, agar kondisi kesehatan tetap stabil hingga tiba di destinasi. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Eka Deanggara Aditya dengan NIM 24025110002. Terkait dari travel sendiri, yaitu masih dirasa minim terkait pengetahuan dari traveler itu sendiri. Misalnya apabila karena outbreak kemarin pada COVID 2019, sehingga wisatawan hanya takut terkait hal itu. Namun sebenarnya masih banyak hal yang perlu diketahui. Masih banyak virus-virus dan juga pencegahan yang harus diketahui oleh wisatawan. Maka dari itu diperlukan sebuah informasi, yaitu penyebaran informasi yang dapat disampaikan baik melalui banner, melalui media sosial, dan juga bisa melalui profilaksis dari persiapan sebelum keberangkatan. Izin untuk melanjutkan, perkenalkan nama saya Serafin Kristianisa dengan 3 digit NIM terakhir 098. Pencegahan penyakit bagi wisatawan lansia berisiko tinggi dengan riwayat penyakit menekankan pentingnya screening pra-perjalanan, vaksinasi, dan juga modifikasi perilaku. Di sini, wisatawan lansia dengan riwayat penyakit kronis, imunitas lemah, ataupun risiko kontraindikasi obat wajib melakukan screening untuk menghindari masalah kesehatan selama perjalanan. Ini bertujuan untuk memastikan masalah terkait kesehatan selama perjalanan dapat dicegah, sehingga wisatawan lansia dalam keadaan sehat saat melakukan perjalanan. Adapun beberapa contoh langkah pencegahan yang dapat dilakukan, seperti pasien dengan riwayat penyakit arteri koroner dapat mempertimbangkan risiko perjalanan, seperti tekanan fisiologis saat melakukan penerbangan udara, hipoksemia, ataupun hipobarik. Selain itu, pasien dengan riwayat penyakit paru kronis sebaiknya berdiskusi dengan klinisi mengenai risiko eksaserbasi, serta kemungkinan untuk menghubungi maskapai penerbangan jika diperlukan untuk maskapai tersebut menyediakan oksigen suplementasi. Sementara itu, pasien dengan riwayat venous thromboembolism dapat mempertimbangkan penggunaan alat seperti kompresi lutut ataupun enoxaparin subkutan selama perjalanan untuk memastikan pasien dalam keadaan yang nyaman. Baik, perkenalkan nama saya Jacqueline Marut Syarung dengan 3 digit NIM terakhir 122. Izin untuk melanjutkan presentasi ke bab 3 yaitu penutup. Baik, pertama, sebagai kesimpulan, peningkatan jumlah wisatawan lansia membawa implikasi penting dalam bidang kedokteran perjalanan atau travel medicine. Lansia membutuhkan perhatian khusus karena adanya perubahan fisiologis seperti penurunan sistem imun, cadangan fungsi organ, maupun penyakit penyerta. Oleh karena itu, kondisi tersebut membuat lansia lebih rentan mengalami masalah kesehatan selama perjalanan, baik penyakit infeksi maupun penyakit tidak menular. Oleh karena itu, diperlukan penatalaksanaan kesehatan yang komprehensif mulai dari pra-perjalanan hingga pasca perjalanan. Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan wisatawan lansia menjadi kunci agar perjalanan dapat berlangsung dengan aman, sehat, dan berkualitas. Baik, selanjutnya untuk saran. Yang pertama, tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam travel medicine, khususnya terkait penilaian risiko dan manajemen kesehatan pada wisatawan lansia. Lalu yang kedua, untuk wisatawan lansia juga dianjurkan untuk melakukan konsultasi kesehatan pra-perjalanan minimal 4-6 minggu sebelum melakukan perjalanan untuk memperoleh evaluasi menyeluruh dan tindakan pencegahan. Lalu yang terakhir, agen perjalanan dan pemangku kebijakan diharapkan dapat berperan aktif juga dalam mendukung keselamatan wisatawan lansia melalui penyediaan informasi kesehatan perjalanan dan juga akses terhadap layanan kesehatan di destinasi wisata. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya travel medicine dalam perjalanan wisata lanjut usia. Bila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.